Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nur Fadila yang sudah menyempatkan untuk hadir di kelas ini, dan selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Sulistiawati dan rekan saya Alfi Lulu dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi tentang perencanaan promosi kesehatan. Perencanaan adalah serangkaian kegiatan di mana keputusan yang dilakukan dituangkan dalam bentuk tindakan. Perencanaan merupakan salah satu siklus dari proses pemecahan masalah untuk mengubah posisi yang ada saat ini kepada posisi yang dini. Perencanaan menurut Tokroamijojo 1992 12-14 mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya, maksimum output, dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Terdapat 5 hal pokok yang perlu diketahui dalam perencanaan, yaitu yang pertama, permasalahan yang ada, yang kedua, ketersediaan sumber daya, yang ketiga, tujuan serta saran yang ingin dicapai, yang keempat, kebijakan yang ada, yang kelima, jangka waktu pencapai tujuan. Perencanaan menurut AB 2001-43 tidak lain dari susunan rumusan sistematik mengenai langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang saksama atau potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, menurut hal-hal yang merupakan prinsip perencanaan, yakni apa yang akan dilakukan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi. Yang pertama, bagaimana mencapai hal tersebut. Yang kedua, siapa yang akan melakukan. Yang ketiga, lokasi aktivitas. Yang keempat, kapan akan dilakukan, berapa lama, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai target program dalam waktu tertentu. Selain itu, perlu mendapatkan kejelasan tentang upaya yang harus dilakukan secara sistematik mengarah pada tujuan program yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Tujuan khusus yang pertama, adanya kejelasan tentang jenis serta tahap kegiatan yang konkret. Yang kedua, adanya kejelasan tentang sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, adanya kejelasan tentang kebijakan yang harus dikembangkan. Yang keempat, adanya kejelasan tentang metode yang digunakan. Yang kelima, adanya kejelasan tentang media yang dibutuhkan. Yang keenam, adanya kejelasan tentang waktu yang dibutuhkan. Yang ketujuh, adanya kejelasan tentang sasaran wilayah garapan. Yang ke-8, adanya kejelasan tentang peran berbagai pihak yang terkait. Dan yang terakhir, adanya kejelasan tentang indikator keberhasilan. Saya akan membacakan manfaat perencanaan promosi kesehatan. Yaitu ada memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai, mengurangi resiko ketidakpastian terhadap proses kegiatan yang harus dilakukan, ketiga, mencegah pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan penggunaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Keempat, kegiatan terjadwal dengan baik. Kelima, menjadi dasar bagi fungsi manajemen yang lain, yaitu pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Ada jenis-jenis perencanaan promosi kesehatan, yaitu ada perencanaan berdasarkan alokasi waktu, jangka pendek, menengah, dan panjang. Dua, perencanaan promosi kesehatan berdasarkan program prioritas. Ketiga, perencanaan berdasarkan tatanan promosi kesehatan. Keempat, perencanaan berdasarkan kegiatan promosi setiap jenjang administrasi di pusat, provinsi, kabupaten atau kota, puskesmas atau kecamatan, dan kelurahan atau desa. Kelima, perencanaan berdasarkan mencapai indikator kinerja, misalnya mencapai PHBS di rumah tangga, PHBS di sekolah, pencapaian desa dan kelurahan siaga aktif, pencapaian target imunisasi lengkap pada bayi, peningkatan target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, dan lain-lain. Keenam, ada perencanaan berdasarkan pada strategi promosi kesehatan, yaitu perencanaan advokasi, bina suasana,
gerakan pemberdayaan masyarakat. Ketujuh, perencanaan berdasarkan ruang lingkup program kesehatan, yaitu untuk satu program atau program terpadu. 8. Perencanaan dalam menghadapi keadaan darurat. 9. Perencanaan berdasarkan fungsi operasional, misalnya keuangan, ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan. Langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan merupakan siklus yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu analisa situasi, identifikasi masalah, masyarakat, wilayah, dan kebijakan, menetapkan prioritas masalah, melakukan identifikasi penyebab masalah, menentukan prioritas penyebab masalah, menentukan tinjauan promosi kesehatan, menentukan suasana promosi kesehatan, menentukan jenis kegiatan promosi kesehatan, menentukan metode promosi kesehatan, menentukan media promosi kesehatan, menentukan pelaksanaan kegiatan, menentukan alokasi dana kegiatan, menentukan waktu pelaksanaan kegiatan, menentukan kegiatan monitoring, menentukan kegiatan evaluasi. Sekian, terima kasih. Pertanyaan Cinta Mia. Bagaimana strategi yang baik untuk Promkes di tempat kerja? Jawaban itu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu PHBS, cuci tangan pakai sabun, TTPS, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan sehat, menggunakan pelayanan kesehatan. Izin menjawab pertanyaan dari Liva. Apa yang terjadi jika langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan tidak terpenuhi? Contoh masalahnya mungkin akan dihadapi oleh tenaga kesehatan saat promosi kesehatan. Itu kedatangan mereka mungkin kurang diterima dan didukung oleh masyarakat atau agak dicuekkan sesama mereka. Akibatnya masih banyak masyarakat yang percaya mitos. Contohnya seperti saat ada keluarga sakit, maka langsung dibawa ke dukun. Mungkin seperti itu, Liva. Izin menjawab pertanyaan Indah Sundari. Apakah perencanaan promosi kesehatan Indonesia sudah berjalan dengan baik dan benar? Promosi kesehatan atau health promosi merupakan sebuah upaya penting yang harus dilakukan tenaga kesehatan dengan kolaborasi bersama masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sehat baik secara fisik maupun mental, khususnya dalam mencapai target Indonesia sehat. Namun, hingga saat ini, promosi kesehatan di Indonesia belum mencapai tahap yang maksimal. Masih banyak masyarakat yang tidak sadar kesehatan, mencegah lebih baik dari mengobati juga masih sebatas semboyan dan belum bisa menjadi sebuah landasan kesadaran di masyarakat. Ada beberapa hal yang menghambat maksimalisasi promosi kesehatan di Indonesia. Pertama, karena tenaga kesehatan yang masih sedikit, sehingga sumber daya manusia untuk melakukan promosi kesehatan seperti home care, penyuluhan, dan demonstrasi juga terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Terbatasnya tenaga kesehatan ini berakibat pada banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh promosi kesehatan. Hambatan yang kedua, masyarakat Indonesia masih banyak percaya pada mitos. Contohnya, jika ada orang yang sakit lebih baik dibawa ke dukun daripada diperiksakan ke ahli kesehatan, atau jika ada yang sakit, maka akan dikaitkan dengan hal yang berbau mistis, seperti santet, gangguan makhluk halus, dan lain sebagainya. Menurut Yani, ini merupakan masalah terbesar dalam melaksanakan promosi kesehatan. Pola pikir masyarakat yang dekat dengan mitos sering membuat masyarakat sulit menerima pendidikan kesehatan yang diberikan oleh para ahli kesehatan. Izin menjawab pertanyaan Anissa, bagaimana jika perencanaan promosi kesehatan yang telah disusun tiba-tiba berubah ketika kegiatan berlangsung? Apa yang harus kita lakukan? Kan kalau merencanakan sesuatu itu kan harus benar-benar matang ya. Planning harus betul-betul membantu terpercayai tujuan, maka kemungkinan tindakan yang kita lakukan tidak terjadi keliruan sehingga tidak menimbulkan pengorbanan yang lebih besar. Itu hanya dapat terjadi jika kita memikirkan jauh-jauh sebab tindakan yang kita lakukan.
Planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Seperti yang telah kita ketahui, perencanaan merupakan syarat mutlak untuk dapat pelaksanaan manajemen yang baik. Karena planning di sini memberikan pedoman, pegangan, dan arah di mana hal tersebut selalu menjadi kegiatan pertama yang dilakukan. Perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. Telah kita ketahui bahwa perencanaan merupakan fungsi pokok dari manajemen. Dengan demikian, berarti perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan, yaitu organizing, directing, coordinating, dan controlling. Dalam sebuah perencanaan harus ada alternatif baik menyangkut bahan, waktu, tenaga kerja, biaya, dan sebagainya. Perencanaan harus mempunyai nilai efisiensi dan penghematan. Perencanaan harus melihat faktor-faktor yang urgen saja sehingga harus jelas, terang, tidak bertele-tele. Perencanaan harus mudah disempurnakan, diperbaiki, dan disesuaikan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu berubah. Harus mempunyai strategi untuk dapat diterima oleh semua pihak, dapat terpelaksana dan sebagai semestinya. Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Maaf deh, suaranya putus-putus. Kapan waktu yang tepat proses produk? Salah satu masih kesehatan. Izin menjawab pertanyaan dari Tanya. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan teori proses produk? Salah satu model yang digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi promosi kesehatan adalah model proses produk yang dapat digunakan untuk membuat perencanaan kesehatan. Digunakan pada fase diagnosis masalah, menetapkan prioritas masalah, dan tujuan program. Izin menjawab pertanyaan Kak. Menurut tadi yang sudah dijelaskan dalam PPT, jenis perencanaan berdasarkan tatanan Promkes. Bisa tolong jelaskan nggak maksud dari berdasarkan tatanan itu, tatanan apa? Tatanan itu tempat pelaksanaan. Ditinjau berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaannya itu, ruang lingkup promosi kesehatan meliputi itu. Ditinjau berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaannya, ruang lingkup promosi kesehatan meliputi promosi kesehatan pada tatanan keluarga, yaitu rumah tangga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Untuk dapat mewujudkan perilaku sehat masyarakat, harus dimulai dari masing-masing keluarga. Sasaran utama promosi kesehatan pada tatanan keluarga adalah orang tua, terutama ibu, karena sangat berperan dalam meletakkan dasar perilaku sehat pada anak-anaknya sejak lahir. Promosi kesehatan pada tatanan sekolah. Sekolah merupakan perpanjangan tangan keluarga. Maksudnya adalah sekolah merupakan tempat lanjut untuk meletakkan dasar perilaku bagi anak, termasuk perilaku sehat. Dalam promosi kesehatan pada tatanan sekolah ini, peran guru sangatlah penting. Karena pada umumnya guru sangat dipatuhi oleh anak-anak, bahkan dibanding orang tua sendiri. Promosi kesehatan pada tempat kerja. Promosi kesehatan pada tempat kerja dapat dilakukan oleh pimpinan kantor atau perusahaan, yaitu dengan cara memberikan fasilitas yang kondusif bagi perilaku sehat karyawan di tempat kerja. Misalnya menyediakan tempat sampah yang memadai, menyediakan air bersih, dan lain sebagainya. Promosi kesehatan di tempat umum. Yang dimaksud dengan tempat umum di sini adalah tempat di mana orang-orang berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Promosi kesehatan di tempat umum dapat dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung perilaku sehat orang-orang yang datang berkumpul di tempat tersebut. Promosi kesehatan di tempat pelayanan kesehatan. Yang termasuk tempat pelayanan kesehatan adalah rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktik dokter, dan lain-lain. Tempat pelayanan kesehatan tersebut merupakan tempat yang paling strategis dalam melakukan promosi kesehatan.
Promosi kesehatan di tempat pelayanan kesehatan dapat dilakukan individual oleh petugas kesehatan kepada para pasien dan keluarga pasien, atau dapat juga dilakukan pada kelompok masyarakat. Oke, kita diskusikan aja ya. Ada yang pernah punya pengalaman mungkin? Tapi kalau untuk proses kegiatan perencanaannya sudah paham ya. Jadi kalau kata orang organisasi itu ketika seseorang gagal merencanakan, maka dia sedang merencanakan untuk gagal. Ya, if you fail to plan, then you plan to fail, gitu katanya ya. Jadi sedapat mungkin segala sesuatunya itu direncanakan. Nah, untuk promosi kesehatan berlaku juga seperti itu. Apalagi kalau nanti teman-teman yang bekerja di lembaga pemerintahan ya, ataupun swasta yang memang harus membuat rencana kerja setiap sebelum melakukan intervensi. Cuma memang masalahnya kita seringkali ketika melakukan aktivitas promosi kesehatan itu, kalau pemerintahan misalnya ya, itu hanya mengikuti instruksi dari atas gitu ya, atau melaksanakan kegiatan yang sudah biasa, yang tahun-tahun sebelumnya sudah dilaksanakan ya. Nah, harusnya yang kita lakukan itu evidence based ya, berbasis evidence ya. Jadi lakukan, kalau tadi sudah dijelaskan ya, ada tahapan-tahapannya. Nah, itu semuanya harus dilakukan ya, mulai dari analisis. Tidak bisa tiba-tiba kita melakukan intervensi. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Jessica ya tadi ya. Ciri-ciri perencanaan promosi kesehatan yang baik dan benar ya? Iya, Bu. Oke, ya, jadi seharusnya kalau mau benar-benar melakukan perencanaan, kita harus benar-benar juga melakukan analisis ya, startnya dari analisis. Contoh nih, untuk anemia, teman-teman pernah dengar ya kasus anemia di Indonesia, atau stunting deh, yang paling sering kita dengar istilahnya, anemia atau stunting ya, sama-sama masalah gizi nih contohnya. Di Indonesia kasusnya bagaimana menurut teman-teman? Masih tinggi atau sudah banyak berkurang? Ada yang pernah lihat datanya? Alfi? Mahfud? Belum, Bu. Belum Untuk ya? datanya belum, Bu. Oke, tapi untuk situasinya mungkin tahu ya. Jadi kalau stunting itu kondisi gagal tumbuh ya pada anak ya, terutama nih pada anak yang tinggi badannya itu tidak sesuai dengan atau di bawah tinggi badan rata-rata anak seusianya gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya tuh pendek. Ya, kalau anemia itu kondisi kekurangan sel darah merah ya, terutama ditandai dengan rendahnya hemoglobin, kadar hemoglobin dalam darah. Kalau di Indonesia itu khas anemianya disebabkan oleh kekurangan gizi besi ya, zat gizi zat besi. Jadi disebutnya AGB, anemia gizi besi. Nah, kedua kasus ini di Indonesia klasik. Jadi dari zaman old sampai now itu masih banyak kasusnya. Ya, kira-kira kalau stunting itu kira-kira sepertiga. Lebih dari sepertiga ya, sekitar 35%-an ya kasusnya. Jadi kalau ada 3 orang anak, maka 1 diantaranya itu akan stunting, pendek gitu ya. Kalau anemia itu bahkan lebih parah lagi, bisa hampir separuhnya perempuan atau remaja ya, putri ya di Indonesia itu mengalami anemia. Apa sih dampaknya ya? Nanti untuk proses reproduksi kalau buat perempuan ini. Kalau buat stunting tadi ya kasusnya nanti akan terkait dengan kecerdasan, kemudian status kesehatan secara umum gitu ya, kemudian secara psikologis juga ya, mungkin nanti ada kasus-kasus dibully dan sebagainya ya. Kemudian nanti kesempatan untuk pendidikan, kan ada persyaratan pendidikan untuk mencapai misalnya ya tinggi badan tertentu, atau mungkin nanti untuk pekerjaannya. Itu mungkin nanti dampaknya. Nah, kasusnya tadi makin banyak. Kenapa bisa tetap padahal dilakukan intervensi gitu? Misalnya intervensi untuk gizi itu kan ada intervensi gizi spesifik, ada intervensi gizi sensitif namanya ya. Itu ada macam-macam.
tapi ternyata belum berhasil mengurangi kejadian atau masalah gizi misalnya ya, atau mungkin yang lain juga masalah infeksi misalnya TB, TBC. Indonesia itu masih malah naik ke ranking 2 sekarang, juara 2 TBC di dunia ya. Jadi harusnya ketika kita melakukan intervensi, kita lakukan dulu identifikasi masalah yang terjadi itu apa. Nah, nanti mungkin teman-teman akan merasakan nih di semester 5 akan melakukan PBL ya. Nah, di situ teman-teman harus mengidentifikasi betul ya. Jadi PBL 1 itu tahapannya adalah penelitian dulu. Jadi riset dulu apa yang terjadi pada masyarakat. Berikutnya, apakah masyarakat sadar dengan situasi itu? Nah, permasalahan itu dipahami nggak sama masyarakat? Kalau masyarakat sudah paham, itu lebih mudah untuk merencanakan intervensi. Intervensinya kita buat skenario, tetapi masyarakat tetap yang menentukan, gitu ya. Jadi untuk perencanaan yang benar itu tidak bisa kita buat sendiri, tetapi harus melibatkan masyarakat. Ya, makanya kegiatan utama di promosi kesehatan itu pemberdayaan masyarakat. Maksudnya pemberdayaan apa? Membuat masyarakat itu menyadari dulu gitu ya, alert ya, aware terhadap situasi kesehatan dirinya dan lingkungannya, ya, keluarganya ya, yang paling dekat terutama dan lingkungannya. Kemudian setelah itu mereka tahu bagaimana mengantisipasi permasalahan kesehatan yang mungkin terjadi pada dirinya, gitu. Jadi kita memberikan edukasi misalnya ya, kemudian memodifikasi lingkungan. Kalau tadi dicontohkan ya, kalau sampah misalnya permasalahannya berarti lingkungannya nih harus kita modifikasi. Bagaimana caranya supaya masyarakat tahu di mana dia harus meletakkan sampah, sampahnya harus diapakan gitu ya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi perencanaan untuk promosi kesehatan itu sangat perlu untuk melibatkan masyarakat yang pertama. Yang kedua, kita memanfaatkan media yang ada. Ya, teman-teman sekarang sudah sangat literasi digitalnya sudah sangat tinggi ya. Generasi yang sangat melek digital. Jadi gunakan media digital saat ini ya. Kalau saya misalnya bikin buku, saya membuat buku sekarang tidak lagi membuat buku konvensional yang di print. Kenapa? Karena mahal biayanya. Kalau mau didistribusikan biayanya tambah lagi gitu. Jadi yang kita lakukan apa? Membuat buku elektronik. Nah, buku elektronik itu apa? Kalau cuma versi buku cetak kemudian di PDF-kan sehingga dia bisa disebarluaskan dengan mudah, itu ternyata juga kurang menarik. Jadi apa yang dilakukan? Medianya itu dimasukkan di dalamnya sumber media yang lain gitu. Jadi hyper media atau hyper content ya, kalau bahasa saya hyper content. Jadi bukunya itu di dalamnya ada kuis, ada ada Google Form misalnya ya untuk ambil data, ada video pembelajaran. Jadi kalau diklik QR code di dalam buku itu dia akan muncul tuh sumber belajar yang lain. Sehingga guru atau dosen seperti saya merupakan fungsinya menjadi fasilitator. Saya akan menjadi resource linkers kepada apa yang teman-teman perlukan. Nah, jadi kalau teman-teman memerlukan topik tertentu misalnya, materi tertentu, lapor kepada saya ingin membahas apa, saya mungkin bisa akan menemukan linknya gitu ya, sumber pembelajaran yang lain yang akan saya berikan kepada teman-teman gitu. Jadi tidak harus saya yang mengajar kalau sekarang. Kira-kira begitu ya. Jadi salah satunya atau salah duanya tadi itu ya, melibatkan masyarakat kemudian memanfaatkan media yang memang masyarakat banyak menggunakan, kemudian lebih efektif gitu ya, dan lebih murah akhirnya ya, lebih efisien juga. Begitu ya. Kemudian tadi pertanyaan yang mana yang belum? Nadila ya? Terima kasih Bu penjelasannya. Itu beberapa contoh ya, yang lain mungkin masih banyak ya bagaimana caranya ya supaya baik dan benar. Oh ya, misalnya nih saya tambahkan lagi. Perencanaan promosi kesehatan yang baik dan benar itu tadi ya melibatkan masyarakat dan memahami betul situasi psikologisnya masyarakat. Jadi misalnya kita merancang pesan-pesan untuk promosi kesehatan. Pesannya sudah benar, sudah tepat ya. Saya ada kasus nih waktu lagi training advokasi kesehatan tentang, kalau nggak salah waktu itu BBLR kasusnya.
berat bayi lahir rendah. Kemudian akhirnya juga angka kematian bayinya tinggi di suatu kota, bukan kota, kabupaten di Bali, ya, di Provinsi Bali waktu itu. Jadi ini training tapi pakai kasusnya kasus beneran. Jadi training pusat, orang-orang dari seluruh Indonesia dilatih, kemudian di suatu wilayah di Bali, waktu itu sih di Denpasar ya, di pusat, tapi kemudian pada saat praktikum untuk promosi kesehatannya, langsung diterjunkan ke kota dan kabupaten yang ada di Bali itu. Nah, saya menjadi pendamping di salah satu kabupaten itu di Bali. Nah, ketika berlangsung kegiatan advokasi, kelihatannya baik-baik saja, lancar-lancar saja. Tetapi kalau diamati, itu kelihatan bahwa masyarakatnya tidak antusias. Kalau di situ waktu itu yang dilibatkan yang saya amati di kelompok SKPD ya, kelompok pemerintahan, kelompok kerja pemerintahan dari berbagai lembaga pemerintahan di situ ya. Dan saya lihat tidak terlalu interaksinya tuh tidak terlalu baik gitu. Tapi kemudian saya melakukan memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing reaksi mereka, dan kemudian akhirnya jadi diskusi berjalan dengan baik. Tetapi di akhir itu ada statement gini, tolong nanti ya media yang digunakan, kalau biasanya disimpan ditinggalkan sebagai kenang-kenangan di di kantor kantor bupati itu, sekarang tolong jangan ditinggal, tolong nanti dibawa pulang. Sudah dipesankan seperti itu. Kemudian ditanya, kenapa ya Pak, kalau boleh tahu? Karena biasanya kan ditinggal. Lalu dia bilang, karena ini gambarnya tidak sesuai, tidak menggambarkan dengan yang terjadi di sini. Jadi yang digambarkan di situ kira-kira seperti balita atau batita ya paling tidak ya, atau mungkin sudah lebih dari toddler ya. Jadi usianya itu sudah kanak-kanak. Kemudian gizi buruk gitu ya, KEK ya, kurang energi kronik yang marasmus, kwashiorkor dan sebagainya, yang gambarnya tuh tidak baik, tidak bagus ya pasti ya, karena kasus-kasus yang parah gitu. Nah, padahal pesan-pesannya yang naratif itu sudah sesuai. Tadi saya sebutkan masalahnya adalah kematian bayi yang tinggi, BBLR dan kematian bayi yang tinggi gitu. Jadi kalau menurut saya ini kesalahannya adalah tidak matching ya, tidak sinkron antara pesan yang disampaikan dengan ilustrasi. Jadi hanya karena salah bikin ilustrasi, salah memilih ilustrasi ya gambar tadi, kemudian masyarakat yang kita mau edukasi atau kita mau advokasi itu jadi tersinggung. Ya, jadi teman-teman nanti ketika melakukan intervensi hati-hati, kenali budayanya, kemudian secara psikologis seperti apa ya, karakteristik masyarakat sehingga teman-teman bisa diterima gitu ya. Baik, kemudian dalam PPT disebutkan langkah perencanaan. Mungkin sambil ditayangkan PPT-nya boleh? Presentasinya tadi ya. Menetapkan prioritas masalah. Apabila masalah tersebut tidak diprioritaskan akan bagaimana? Nah, ini sering muncul nih. Situasi ini sering muncul ketika teman-teman melaksanakan PBL ya, praktek. Ya. Jadi misalnya teman-teman sudah melakukan PBL 1 ya, pengumpulan data, kemudian menemukan nih permasalahannya, kita menginventarisasi ya, menginventarisir masalah yang banyak. Nah, pada tahapan berikutnya kita akan memilih masalah mana yang akan dijadikan prioritas. Ya, kemudian kita nantinya akan membuat rencana intervensi bersama masyarakat. Tetapi ketika sedang diskusi dengan masyarakat, biasanya kalau di puskesmas, di tingkat puskesmas namanya lokakarya mini, lokmin. Kalau di kelurahan tingkatannya misalnya rapat ya, dewan kelurahan gitu ya. MMD, musyawarah masyarakat desa atau musyawarah masyarakat kelurahan gitu ya. Jadi ada musyawarahnya. Jadi ada tokoh-tokoh masyarakat yang diundang, kemudian ada kalangan pemerintahan, ada mahasiswa gitu ya, mempresentasikan nih data yang ditemukan, kemudian kita lihat oh ini kira-kira prioritas masalah. Tetapi ternyata si masyarakatnya tidak merasa bahwa masalah itu menjadi masalah buat dirinya gitu. Jadi apa ya contohnya? Mungkin Nadila punya kasus apa Nadila? Kalau di lingkungannya Nadila?
Sepertinya kurang nggak ada, Ibu. Oh, sehat-sehat aja ya. Iya, Ibu. Baik-baik aja. Baik, kalau di Tangerang Selatan itu misalnya banyak sekali kasusnya kesehatan lingkungan ya, BABS, BABS. Ya, jadi masih ada yang BAB-nya sembarangan. Nah, itu dianggap ya open defecation, ODF bahasa kerennya gitu. Jadi BAB ada beberapa masalah nih. Ada kalau di wilayah pedesaan itu memang benar-benar terbuka. Jadi nongkrongnya itu BAB-nya itu di kebun atau kalau ada sungai di sungai gitu ya. Ada cubluk ya di atas sungai ya. Kalau kata orang-orang tuh kayak helikopter gitu ya dan seterusnya. Di tempat-tempat yang tidak tertutup dan tidak tidak memenuhi standar kesehatan. Tetapi di perkotaan kan kelihatannya sulit ya itu dilakukan ya. Orang malu dong ya karena rame gitu. Kalau di pedesaan mungkin bisa ngumpet gitu ya di kebun, di balik batu, di balik pohon misalnya masih mungkin gitu ya. Tapi kalau di perkotaan sepertinya tidak. Nah, yang menjadi masalah di perkotaan itu tidak ada septic tank. Jadi ada WC, ada jamban, tetapi salurannya itu langsung ke saluran pembuangan air. Nah, ini masih dianggap sebagai bagian dari definisi open defecation tadi, gitu ya. Jadi harusnya ada septic tank. Coba saya kembali tanya ke Nadila. Kalau di wilayah Nadila ada nggak yang seperti itu? Atau yang lain? Kayaknya nggak ada deh, Bu. Paling ada. ya. Sudah punya septic tank semua ya? Iya, Ibu. Baik. Nah, berarti sudah tertutup nih semua. Kalau dari luar kelihatannya aman. Ya, teman-teman aman. Jadi masyarakat tidak menganggap bahwa itu masalah. Kalau yang tadi di Banten ya, di tempat anak-anak ya mahasiswa kita melakukan PBL, nggak masalah ya, nggak apa-apa, itu bukan. Itu emang dari dulu kita kelakuannya kayak gitu, biasa aja gitu. Justru kalau ditutup, kalau nongkrongnya di tempat tertutup malah jadi nggak nyaman misalnya gitu ya kalau di kampung tertentu. Nah, kalau di kita mungkin sudah baik, sudah aman. Tetapi kalau teman-teman perhatikan lagi, coba deh lihat kalau menurut standar kesehatan itu jarak antara septic tank dengan sumber air bagaimana? Ya, berapa jaraknya? Kemudian lagi bagaimana kondisinya ya? Sekedap apa? Ya, jadi tebalnya berapa senti misalnya, kemudian semennya itu ya lapisan untuk septic tanknya, kemudian luasnya berapa, kemudian lapisan penyerapnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya dia kedap, dia harusnya kan diangkat tuh dikeluarkan secara periodik berapa lama ya, berapa bulan misalnya isinya septic tank itu harus dikeluarkan. Teman-teman ada yang tahu nggak? Coba saya tanya di kelas ini. Kapan terakhir kali septic tanknya itu apa istilahnya? Disedot ya, sedot WC. Dikeluarkan. Ada yang tahu boleh tulis di chat. Kalau tidak ada yang tulis di chat, berarti saya anggap teman-teman nggak tahu ya. Nah, kalau tidak tahu, itu berarti mungkin jangan-jangan tidak mungkin dalam 5 tahun terakhir tidak dilakukan, atau 10 tahun terakhir tidak dilakukan, atau teman-teman sama sekali tidak pernah melihat septic tank-nya diangkat, dikuras. Nah, menurut teman-teman bagaimana tuh? Apa yang terjadi dengan isinya septic tank kalau dia tidak pernah dikuras? Mungkin teman-teman bilang, nggak apa-apa Bu, kan nggak pernah meluap soalnya, nggak pernah nggak pernah mampet gitu ya, WC-nya nggak pernah mampet gitu. Nah, kalau nggak pernah mampet berarti apa? Jangan-jangan dia rembes. Kalau rembes berarti dia mencemari tanah. Kalau mencemari tanah, ada kemungkinan dia mencemari juga air tanah. Kalau teman-teman ambil air dari tanah, berarti dia juga tercemar. Cek air tanah kita ke laboratorium kesehatan daerah. Cek di lab. Ya, di lab mana saja mungkin bisa ya. Jangan-jangan itu isinya E. coli. Jangan-jangan kita mandi menggunakan air yang ada kadar E. coli-nya di atas nilai batas normalnya. Gitu ya. Jadi kita seringkali tidak sadar. Untuk kita aja seperti itu, sehingga kita tidak memprioritaskan masalah itu. Ya, apalagi masyarakat yang tidak awam. Jadi memang teman-teman itu harus membuat skenario ketika kita melakukan intervensi tadi ya, nantinya akan melakukan intervensi ya. Jadi
Di sini kelihatan ya tahapannya ya, analisis situasi, identifikasi masalah, dan seterusnya. Kemudian penetapan prioritas masalah. Nah, ini semua dikerjakan pada akhirnya harus melibatkan masyarakat. Kira-kira demikian ya. Kalau dia tidak diprioritaskan, ya berarti tidak bisa diintervensi kan hal yang itu. Jadi intervensinya nanti akan bergeser ke kegiatan yang lain. Nah, sebaliknya ada juga yang dititip justru. Jadi masalah yang sudah dianggap sebagai prioritas program itu kemudian dititipkan ke mahasiswa. Nah, sekarang kejadian nih, mahasiswa PBL sudah ditetapkan nanti dibagi menjadi kelompok intervensinya, KIA, kemudian tadi ya PHBS, BABS, kemudian stunting, misalnya gitu ya, ada 4, ada 1 topik besar, kemudian 4 topik kecil. Jadi teman-teman harus menguasai itu. Bagaimana caranya supaya, akhirnya gitu yang kita lakukan ya, bagaimana caranya supaya masyarakat itu mendukung rencana kegiatan yang kita usulkan gitu. Ya padahal seharusnya sih tidak boleh seperti itu. Tetapi sebenarnya ya ada plus minusnya. Kalau keuntungannya tentu mahasiswa jadi lebih mudah seharusnya ya, lebih mudah karena permasalahannya sudah diarahkan gitu. Jadi nanti pas intervensi juga sudah relatif kelihatan bayangannya seperti apa gitu ya, dibandingkan dengan kalau kita membuka seluas-luasnya permasalahan kesehatan masyarakat ya. Jadi mungkin nanti akan muncul permasalahan yang sama sekali di luar dugaan ya. Contoh pada PBL beberapa tahun yang lalu ada kasus di puskesmas itu ada pasien yang ternyata dia LGBT, nah ini lagi tren ya. Kemudian gay ya kasusnya waktu itu. Kemudian dia bilang ke kepala puskesmasnya, dia melapor, saya gay, dan dia khawatir dia kan terinfeksi ya, kena HIV dan seterusnya ya, resiko tinggi. Atau mungkin malah dia sudah jadi pasien ya. Dan kemudian karena suatu hal dia ingin berhenti, dia ingin orientasi seksnya itu kembali ke normal. Nah, ketika dia melapor kepada kepala puskesmas, mencari solusi, kepala puskesmasnya balik bertanya, Anda agamanya apa? Ketika pasien itu bilang Muslim, nah ini menjadi permasalahan berikutnya. Karena kepala puskesmasnya itu qadarullah ya, non-Muslim dia. Dia bilang kalau dia agamanya, let's say Kristen gitu ya, di gerejanya itu ada konseling. Jadi dia bisa dirujuk ke sana. Karena di puskesmas tidak ada layanan itu, reorientasi seksual. Nah, tetapi kalau dia Muslim nggak tahu nih harus kemana, minta tolongnya, misalnya gitu ya. Nah, ini menjadi temuan misalnya ya, temuan untuk kita. Jadi kita tahu bahwa ada permasalahan itu, tetapi mungkin karena yang berani melapor ya, yang menyampaikan keinginannya untuk berubah itu ya, untuk memodifikasi perilaku tadi, mungkin tidak banyak yang berani menyampaikan seperti itu, akhirnya menjadi tidak muncul sebagai prioritas masalah. Padahal itu menjadi permasalahan yang seperti gunung es ya, fenomena gunung es ya, iceberg phenomenon. Jadi yang muncul kelihatannya sedikit, tapi mungkin sebenarnya di dalamnya di masyarakat itu sebenarnya banyak sekali kasusnya misalnya. Tetapi akhirnya tidak bisa diintervensi. Nah, harusnya teman-teman nih sekolahnya di institusi pendidikan tinggi, kesehatan Muhammadiyah, itu harusnya punya nih kita syiar gitu ya. Syiarnya, kemudian dakwahnya untuk mengembalikan kasus-kasus ya orang-orang yang tadi mengalami kasus seperti tadi untuk kembali ke jalan yang benar, yang lurus gitu ya, untuk bertaubat. Mungkin itu ya yang bisa saya bantu tambahkan. Silakan dilanjutkan kalau masih ada yang ingin disampaikan, didiskusikan. Ibu maaf, punya Nadia juga belum terjawab, Bu. Oh, Nadia, bagaimana membuat yakin ini ya? Untuk masyarakat membuat tujuan perencanaan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ini maksudnya apa nih? Ada hambatan di tengah proses perencanaan dan kegiatannya atau bagaimana? Atau masyarakatnya tidak mau dilibatkan atau bagaimana nih maksudnya Nadia? Ya Bu, seperti masyarakatnya itu tidak ingin dilibatkan dalam perencanaan
tersebut gitu, bagaimana cara meyakinkannya gitu, Bu. Mungkin masyarakatnya apatis gitu kali ya. Iya, Bu. Baik. Terima kasih Nadia pertanyaannya. Ada yang mau jawab yang lain teman-teman? Pernah nonton film mungkin ya, drakor, kisahnya seperti itu, ada nggak? Nggak ada ya? Baik. Ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, ya, apalagi kalau masyarakat ya, banyak nih. Yang pertama kita lakukan sebelum kita menyampaikan pesan kita, pastikan bahwa kita satu frekuensi dengan rekan kita berkomunikasi itu. Kalau dalam tahapan ya, dalam tataran individual. Ya, kalau dalam tataran masyarakat tentu ini menjadi lebih kompleks ya, complicated ya. Jadi teman-teman harus jaga perilaku gitu ya, jaganya memperbaiki ya, terus mengembangkan citra diri supaya selalu ya diupayakan, nggak perlu dibuat-buat juga ya, tetapi berperan sebagai orang yang sebaik-baiknya yang kita bisa gitu ya, berikan teladan dan seterusnya. Ya, jadi intinya pertama itu dulu, jangan kita menyampaikan pesan, suatu pesan ketika orang itu kita tidak tahu orang itu sudah satu frekuensi atau belum dengan kita. Maksudnya apa satu frekuensi? Ini contoh nih, misalnya ada kelas ibu hamil nih ya. Kita mau diskusi tentang topiknya adalah pemberian ASI misalnya ya, pemberian ASI eksklusif. Ini ibu hamil ya, jadi nanti diharapkan mereka memberikan ASI eksklusif. Kemudian kita sudah siap. Lalu kita sebagai fasilitator pada saat acara itu sebenarnya kita mengundang narasumber gitu ya. Misalnya petugas kesehatan yang sudah berpengalaman gitu ya, atau ya bisa bidan, bisa dokter atau siapapun. Ternyata mereka berhalangan hadir, misalnya gitu. Kebayang nggak teman-teman? Kita merencanakan suatu acara, ceritanya ya kita lagi PBL nih, mahasiswa. Terus narasumber yang kita harapkan hadir pada acara kita, biasanya kalau kelas ibu hamil itu nggak banyak sih, cuma sekitar 10 orang pesertanya. Karena memang sengaja dibuat kecil. Narasumbernya nggak datang. Nah, mau nggak mau, ini karena ibu-ibu udah pada ngumpul dong, masa kita mau biarkan? Nggak mungkin, sementara kita harus membuat laporan kegiatan PBL. Jadi, mau nggak mau kita yang harus memberikan materi. Ya, teman-teman bisa nggak kira-kira seperti itu? Menyampaikan materi tentang ASI eksklusif kepada ibu hamil. Percaya diri nggak? Mana tadi? Nadia. Kira-kira kalau situasi seperti itu, siap nggak Nadia? Sepertinya kurang percaya diri, Bu. Nah, kalau sekarang belum percaya diri ya. Iya. Kurang ya. Tapi nanti mungkin di semester 5 itu namanya MGM Nadia ya. Mau nggak mau. Mau nggak mau harus ya. Jadi nggak bisa kita kabur, pergi gitu, nggak bisa. Nanti ibu-ibunya marah dong gitu ya. Disia-siakan. Nah, jadi nanti terpaksa tuh Nadia harus memberikan edukasi ya tentang ASI eksklusif. Nah, ini Nadia mulai nih ceritanya ya. Gimana pertamanya kalau presentasi ya, seperti tadi teman-teman ya, salam, kemudian memperkenalkan diri, kemudian menceritakan bahwa hari ini kita tujuannya mau membahas apa gitu ya. Kenapa ibu-ibu itu dikumpulkan di sini gitu ya. Nah, belum selesai Nadia menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Terus ibu-ibu itu kelihatannya nggak tertarik gitu. Tidak tertarik, kemudian seperti menganggap remeh misalnya gitu. Terus Nadia tanya nih sama ibu-ibunya, ibu mohon maaf, mohon perhatiannya sedikit misalnya gitu ya. Terus ibunya jawab gini, Neng emang udah nikah, udah punya anak gitu. Ayo, Nadia mau jawab apa? Ngaku-ngaku udah gitu? Apa udah ada yang udah nikah di sini? Di kelas ini? Adakah? Belum ada, Bu. Oke. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku udah juga ya. Nah, gimana Neng yang belum pernah punya anak, punya bayi, menikah aja belum, terus mau ngajarin kami tentang cara memberikan ASI gitu. Jadi si ibu itu tidak merasa bahwa orang yang ada di depannya ini kompeten. Ini contohnya ya. Kita nggak bisa meyakinkan masyarakat untuk
mendengarkan informasi yang akan kita sampaikan. Padahal kita tahu teorinya. Ya, ceritanya nih Nadia udah belajar kan di semester 5 udah banyak lah materinya tentang itu. Ya, jadi dalam situasi seperti itu kembali lagi ke yang tadi tuh sebelumnya saya sampaikan, bikin satu frekuensi dulu. Ya, jadi sebenarnya Nadia nggak usah ngasih materi, nggak apa-apa. Ya, kita bikin strategi yang lain. Gimana caranya? Bikin supaya mereka jadi teaching each other. Nadia pakai strategi nanya, bisa nggak? Bu-ibu, nah, boleh tahu nggak saya di sini ibu-ibu ini hamil yang keberapa? Ya, bisa nggak ditanya seperti itu? Kira-kira mereka jawab nggak kalau ditanya seperti itu? Dijawab, Bu. Dijawab ya. Oh, saya ini hamil yang pertama. Biasanya gitu kalau masih muda. Kalau yang udah agak lanjut, dia bisa bilang mungkin ini anak keempat, jangan-jangan ya, anak ketiga, keempat gitu ya. Sekarang sih nggak terlalu banyak ya. Kalau zaman dulu masih bisa belasan itu. Ibu-ibu melahirkan sampai belasan anak. Oke. Nah, kita sasar deh tuh ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan sebelumnya. Ibu boleh tahu nggak anaknya yang pertama umurnya berapa? Yang kedua, jadi tanya ya. Gali tuh informasinya. Kemudian boleh nggak Ibu ceritakan dulu waktu dilahirkan itu setelah bersalin diberikan ASI atau tidak? Kalau misalnya dia punya beberapa anak, dia bisa bandingkan kan? Anak yang satu begini, anak yang kedua begini, misalnya gitu. Atau mereka ya saling membandingkan anaknya. Bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan anak, tetapi untuk melihat, menggali ya pengalamannya. Gitu. Kejadian seperti ini persis pernah saya alami, tapi kasusnya sama bapak-bapak. Nanti mungkin di lain kesempatan saya akan ceritakan. Dan itu menurut saya sangat membekas gitu ya. Mudah-mudahan ya membekas di hati ya perasaannya mereka gitu ya. Jadi pesan yang penting itu adalah pesan yang nempel di hati dan jiwanya orang yang ingin kita sampaikan. Kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana meyakinkan masyarakat supaya tujuan perencanaan kita itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, itu ya kitanya yang pertama ya, lakukan analisis dengan baik, kemudian kita memberikan citra yang baik, kemudian pastikan kita satu frekuensi dengan masyarakat ya, empati yang tinggi, latih empati. Ya. Nah, dalam rangka melatih empati ini saya sekalian aja ya. Saya memberikan penugasan nih kepada teman-teman. Saya sudah sampaikan di kelas di kelas yang sebelumnya sudah kuliah ya. Saya akan memberikan satu penugasan karena kelas yang sebelumnya sudah oke, sudah sepakat untuk melaksanakan tugas ini. Jadi saya akan terapkan untuk kelas yang lain. Sudah muncul kah teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi ada satu tugas. Tujuan pemberian tugas ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan wawancara sebagai bagian dari praktik komunikasi efektif. Nah, ini tadi ya untuk melatih kemampuan komunikasi teman-teman. Kita laksanakan mulai sekarang setelah UTS dan laporan diselesaikan 1 pekan sebelum jadwal ujian akhir semester. Ya, uraian tugas mahasiswa diminta melakukan wawancaranya pribadi ya, tidak boleh keroyokan untuk melakukan wawancara. Jadi masing-masing mewawancara 1 orang, minimal 1 orang. Tetapi pada saat pelaksanaan boleh saling membantu ya. Jadi misalnya ketika temannya melakukan wawancara, nanti teman yang lain itu bantu jadi pengamat, jadi pencatat, jadi perekam gitu ya. Jadi boleh bergantian nantinya. Lalu yang pertama dilakukan adalah pilih paling sedikit 1 orang guru atau peserta didik. Jadi pilih guru atau siswa SD sederajat ya atau usia SD sebagai partisipan. Jadi kalau tanya aja nih umurnya berapa? Kalau umurnya 7 sampai 12 ambil sebagai partisipan. Boleh adiknya, boleh ponakan, boleh tetangga, siapapun yang bisa dijangkau. Kalau bisa yang terdekat ya. Kita mulai dari rumah dulu. Siapa tahu ini nanti ada adiknya yang kita teman-teman mungkin bondingnya ya, ikatan emosi jiwanya nggak terlalu kuat, jadi akrab setelah ini ya. Oke, kemudian minta kesediaannya menjadi partisipan. Nah, kalau dia sudah oke, lakukan wawancara, boleh di sekolah atau di rumah ya. Contoh
wawancaranya sudah ada di link channel YouTube ya, cari aja wawancara. Tapi itu yang dicontohkan yang di sekolah ya, karena dilaksanakan oleh mahasiswa PGSD. Kemudian intervensi boleh dilakukan secara luring maupun daring. Ya, jadi kalau bisa langsung, sekarang sudah lebih ini ya, kelihatannya sudah lebih terbuka ya. Tapi kalau mau daring juga nggak apa-apa, ya sebisanya saja. Formulirnya sudah ada di, nanti teman-teman boleh klik link ini ya, launch buku pubertas siap menghadapi. Nanti saya akan kasih lihat juga. Di sana mahasiswa tidak boleh ketika melaksanakan wawancara itu tidak boleh melakukan intervensi. Misalnya ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dia tidak mengerti, tebak saja jawabannya. Ya, kemudian laporan dibuat dalam bentuk catatan. Boleh tulis tangan, boleh diketik, boleh juga foto, boleh rekaman suara, boleh rekaman video juga. Nanti kalau teman-teman berkenan, kalau mau rekaman videonya saya tayangkan di channel YouTube teman-teman sendiri atau di channel YouTube saya, nanti juga nggak apa-apa. Kemudian nanti mungkin kalau ada catatan lain boleh ditulis di komentar misalnya. Sebagai latihan dan mungkin nanti pengalaman teman-teman itu bahkan bisa dituliskan ya, dikembangkan dalam bentuk artikel. Kalau sampai artikel itu bisa disubmit minimal ya, kasih lihat ke saya bukti submitnya. Kalau sampai publikasi apalagi, maka teman-teman boleh ya tidak mengikuti UAS-nya. Jadi silakan ya, ada pilihan. Kalau sampai teman-teman submit saja, submit ke jurnal, salah satu jurnal ya, tidak harus sampai publish. Nah, ini contoh publikasinya, contoh artikelnya boleh di sini, boleh dilihat di research kit tadi ya. Nah, ini kriteria penilaiannya. Baik, saya akan memperlihatkan kuesionernya ya, isiannya. Nah, ini ada buku yang teman-teman boleh download bukunya, kemudian boleh dibaca sebelum mewawancara, tetapi tidak wajib ya, karena kita waktunya agak sempit. Ini di sini untuk ambil kuesionernya. Nah, di sini untuk unduh bukunya. Ini untuk yang guru. Ya, ini buku guru. Sebenarnya target khususnya ini kepada guru kelas 4 sekolah dasar atau kelas tinggi ya. Tapi kalau teman-teman dapatnya kelas 1, 2, 3 nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah, ini adalah buku untuk siswa. Ya, isinya itu terintegrasi ya antara buku guru dan siswa, itu sebenarnya sumbernya sama. Buku remaja juara itu dibuat berdasarkan buku guru, gitu ya. Dengan penyesuaian medianya menjadi, kalau di remaja juara ini menjadi media animasi semua. Kalau yang di buku guru itu mungkin materinya lebih berat ya. Kalau di remaja juara itu video-videonya itu lebih pendek. Kayaknya maksimal itu sekitar 4 menit. Ya, kuesionernya ada di sini, kemudian bisa diunduh di sini. Contoh ya, saya klik di sini. Isi kuesionernya. Nah, teman-teman boleh isikan. Ya, jadi di wawancara kemudian teman-teman yang mengisikan di sini. Tuliskan emailnya. Kalau tidak ada email yang partisipannya, teman-teman boleh pakai emailnya teman-teman sendiri. Ya, kemudian nama partisipan ya. Sekolah dasarnya namanya apa, ada di kabupaten atau kota. Tuliskan ya kabupaten, misalnya kalau kayak Bekasi nih. Bekasi kan ada kabupaten, ada kota. Kalau saya misalnya kota Bekasi, tulis. Kabupaten Bekasi. Nah, tulis ya. Umurnya berapa, kelas berapa, silakan ditulis, kemudian jenis kelamin. Kalau sekarang berarti teman-teman jangan berikan buku ya, jadi jawabannya tidak atau belum. Ya, kalau teman-teman sudah nggak apa-apa, tapi anaknya nanti aja kalau sudah selesai diwawancara baru dikasih bukunya. Habis gitu masukkan next, nanti akan ada 35 pertanyaan tentang pubertas. Ya, tentang ciri-ciri pubertas. Baik, kira-kira demikian. Kalau mau lihat bukunya, Ibu izin bertanya. silakan. Berarti kuesioner buat ibu guru sama siswanya itu berbeda ya, Ibu? Beda, iya. Jadi kita pilih salah satu, mau milih guru Ya. atau siswa untuk kita jadi responden ya, Ibu? Yes, betul.
Pilih salah satu saja. Tapi kalau mau dua-duanya juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya, saya di tetangga ada guru, kemudian ada adik juga yang masih SD misalnya, boleh. Minimal satu guru satu siswa. Kalau lebih dari kewajiban dilaporkan ke PJ ya, koordinator kelas, supaya saya bisa tahu ada yang melampaui kualifikasi, melampaui standar.